Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa adal amanah wa kasafal ghummah wa mahazul mahwa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rada ngap. Guru-guru saya, orang tua saya mohon ikhlas. Bentar baca dulu. Waduh, jadi lama ini acaranya, banyak ini, luar biasa ini. Masya Allah. Bang Ucok dari jam berapa nge-MC? Dari maghrib sampai maghrib. Ya terus aja nepi kapai. Yang saya hormati dan sama kita muliakan Bapak Camat Sukadiri, yang terhormat Bapak Ahmad Saiful Anwar Esos, izin abangku senior, makasih. Juga Bapak Sekcam Sukadiri Al-Mukarram Bapak Ahmad Jazuli SPD SIPMM, mohon ikhlas saudaraku. Juga Bapak Lurah Desa Gintung Bapak Lurah Amsuri SH. Belah mana? Oh, lucu juga beliau. Mudah-mudahan pensiun nanti jadi pelawak sama kita. Juga Ketua Panitia Bapak Seman Sulaiman, juga Ketua Karang Taruna Saudara Hedri Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatiz Ustadz Sarda Wijaya, akhina Ustadz Pendi, Ustadz Mingsar, DKM Masjid Al-Hidayah, Al-Mukarram Ustadz Andri, Ustadz Ahmad, Ustadz Misna, Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Hudri Ad-Dahlani, mohon ikhlas Kiai. Juga segenap panitia dan unit Karang Taruna, pubertas warga Kampung Pulo, warga Kampung Pulo Desa Gintung RW 04. Banyak. Dan emak-emak saya, teteh saya, nenek saya, akang-akang saya. Wow. Pokoknya malam ini emak saya wow. Luar biasa emak saya, teteh saya. Masya Allah, yang cinta sama Nabi dan rindu sama Nabi angkat tangannya dong. Wow, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi ngelaut biar banyak panennya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi tugas ngurusin rakyat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya dalam urusannya. Dan juga abang-abang saya, adik-adik saya yang masih jomblo, mudah-mudahan dapat yang soleh dan solehah. Yang kagak demen nama nikah rugi, sebab ibadah yang paling enak itu nikah. Bapak saya nikah, emak saya nikah, termasuk saya jadi orang gara-gara emak saya nikah. Ya Bu, dan alhamdulillah saya ketemu saudara saya di Kampung Pulo, ketemu Pak Camat, ketemu Pak Lurah, ketemu Pak Dewan, ketemu guru-guru saya. Mohon ikhlas Kiai,
Kalau orang tua kita ikhlas, kiai kita ikhlas, Allah ridho. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ikut rombongan kiai. Amin. Nggak mungkin kita masuk surga sendirian, apalagi pelawak, nggak jelas. Ya ucok, nggak jelas. Bareng perempuan apa bareng laki-laki, nggak jelas dia. Di bareng sama aluminium dia. Kalau ngecok, masa duduknya yang bener apa itu? Emang nggak kecepet apa itu siki? Bagi kiet ya. Atau endog na pepes enggak. Mohon maaf teteh, mohon maaf mak, saya ngomong Sundanya nggak bisa yang lemes. Karena kebetulan saya bukan asli Sunda, emak saya Arab. TKW indung aing. Bagian ngumbah behas. Jadi mohon maaf barangkali saya Sundanya rada kasar. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita buktiin kita cinta sama Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Bareng hadroh biar istirahat, saya pengen dengar suaranya. Yuk kita selawat. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu. Masya Allah. Nanti kita di dunia begini, di surga juga bakal begini ibu. Ini ahli surga semua nih, amin. Kita masuk surga pasti harus bareng sama emak bapak kita. Wa adkhilal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Biarin kita nggak masuk surga bareng artis nggak apa-apa, nggak masuk surga bareng pejabat juga nggak apa-apa, asal kita di surga bareng sama ibu bapak kita, kakek nenek kita, guru kita. Amin ya rabbal. Karena ujung doa yang sering kita aminkan, irfa lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat wa adkhilal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Amin ya rabbal alamin. Karena acara padat saya lihat ini, Masya Allah luar biasa. Yang sambutan banyak, korinya juga banyak. Ada akhina Ustadz kita Ustadz Salman, juara nasional internasional. Ada juga Ustadz Rajib, ada juga koriah kita tadi. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan yang bantu acara ini Allah kasih bantuan yang nggak kira-kira. Amin ya rabbal. Yang ngeluarin duit di sini mudah-mudahan tambah banyak duitnya. Amin. Karena ini yang disebut kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari Kiai, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Yang punya duit bawa duitnya, ya Bu. Yang punya tenaga bawa tenaganya, yang punya panggung bawa panggungnya, yang punya tenda bawa tendanya. Allah kasih karunia yang sangat besar. Sebelum acara kita dikasih hujan dulu, berarti berkah. Amin. Al barakatu ziyadatu fil khair, kata Kiai, berkah itu nambah-nambah. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya jadi tambah sehat. Amin. Mak saya yang pengen umroh mudah-mudahan cepat berangkat umroh. Duitnya dari mana? Urusan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Mana orang yang tawakal, cinta sama Nabi, cinta kepada Allah, bakal dijamin semua urusan hidupnya. Amin ya rabbal. Naon eta tuh? Ah? Lain raron itu begini. Hei biasa dong, jangan ganggu aku. Wow, ada kiriman ya. Atau ke bibir gitu. Ya. Jadi bukan hanya yang hadir, yang tidak kelihatan pun saya undang. Hampura. Bagus nggak kena bibir, menying bibir aing balik ke dia gitu. Sarua sama-sama orang kulon. Oh, naon eta? Musulah hiji bae bisa kaganggu aing. Yeuh atuh. Ya penghormatan, nggak apa-apa. Terus aja, semakin banyak petasannya semakin lama saya diemnya. Tuh kumaha tuh ngelawan petasan teh ya. Udah jangan banyak-banyak dulu nanti Pak closingnya
geus tahan eta nu di luhur tah. Ngeledakna di luhur atuh lain di handap. Nggak susul eta wing bae susul tah. Tewak langsung klek. Heeh, beak ho. Beres. Tuh loba jasa eta mah. Ya Ibu, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Jadi saya bicara bukan karena saya murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Anak dari emaknya, emak keluar dari emaknya, emaknya keluar dari mamanya. Ngomong naon ya nya? Bingung aing. Jadi disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya. Ibunya punya ibu pasti ibu-ibu. Ibunya ibu-ibu, ibu-ibu kabeh. Kumaha yang ngomong nanya? Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya bapaknya dari bapak-bapaknya. Disebut murid karena ada gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Pahamnya? Orang yang paham itu ngomong. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi saya ceramah bukan bagusnya saya, bagusnya orang tua saya. Bahkan saya berani buktiin kalau anaknya sarjana, bapaknya tukang tani. Hebat mana? Hebat bapaknya. Bapaknya tukang tani tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Kalau hari ini Pak Camat, bapaknya belum tentu Pak Camat, bener? Pak Lurah belum tentu bapaknya Pak Lurah, tapi bapaknya lebih hebat daripada kita sekarang. Termasuk saya di sini yang hebat bapak saya sama emak saya. Sebab disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu berarti anaknya. Kalau dia keluar dari liang awi, itu curut ngaranna eta. Tekudu akhlak teh mah. Tekudu make akhlak curut mah. Rek nyeplos di mana bisa bodoh, asup ka salangkangan deh. Hayu bae. Jangan nah ieu. Ya. Kira-kira begitu Ibu. Hari ini kita kumpul dengan tema meneladani akhlak Rasulullah. Sebelum ke sana ada emak, ada bapak, ada guru-guru kita. Hormati, muliakan orang-orang tua kita, muliakan guru-guru kita. Pasti nyambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita masuk surga bareng emak sama emak kita. Makanya kenapa tawasul, kata Kiai, tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung-nyambung. Nanti kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, rambut satu dibelah 7. Kepleset kita, kata kolot cekelan tah. Bapak nu iya yo bin bapak nu eta tah, bapak nu eta tah bin bapak nu iya yo cekelan. Iya yo jeung nu eta jeung nu itu tuh, nu itu tuh, nu itu tuh. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan ummi nu iya ya binti bapa nu eta ta bapa nu eta ta bin bapa nu iya ya nu iya jeung nu eta jeung nu itu tuh nu pelabad itu tuh. Al-Fatihah. Itu artinya tawassul, nyambung-nyambung. Sebab nggak mungkin kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim yang rambut satu dibelah 7 kalau bukan karena tawassalah tadi tuh. Makanya anak yang ngelawan orang tuanya, nauzubillah, itu dari zaman dulu. Anak yang ngelawan orang tuanya disebut anak durhaka. Jelas dari zaman maling kundang sampai maling motor, durhaka itu. Mana anak-anak orang yang hebat ini malam hari ini? Ini saya nggak yakin ini anak pejabat, saya nggak yakin ini anak orang kaya. Tapi ini adalah anak-anak cucu daripada orang-orang tua kita, leluhur kita yang soleh dan solehah. Amin. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita resep maulid. Kenapa kita tahlil? Karena emak bapak kita lebih resep anak-anaknya kumpul tahlil. Ibu boleh umpamain, survei membuktikan anak yang nongkrong di taklim, anak yang nongkrong di dalam masjid beda sama anak yang nongkrong di pinggir jalan. Kalau anak nongkrong di pinggir jalan, ada motor bisa ketabrak motor, ada mobil bisa keserempet karena nongkrong di pinggir. Tapi kalau nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir PA meureun. Artinya apa Ibu? Ini anak-anak dari orang-orang tua kita yang soleha. Masya Allah, regenerasi berikutnya pasti bakal terjadi. Hari ini kita kumpul, bisa saja besok anak-anak kita jadi camat, amin. Bisa saja besok anak-anak kita jadi lurah, amin.
Bisa saja besok anak-anak kita jadi dewan, amin. Bisa saja besok cucu kita jadi presiden Republik Indonesia. Saya kumpul di sini nggak pernah tahu. Makanya kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Hari ini kita kumpul diberikan pemahaman bahwa ini adalah al-jama'atur rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Uskos nuh bayang ceramahnya. Anjay. Awas KHD-nya kalau mau bener sama kiai. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Ya, jangan terbalik. Ini namanya panggung taklim syiar, beda sama majlis. Kalau majlis harus bener, ngaji nggak perlu lampu sekio lobana. Iya, bingung nggak ya? Jamaah dihandap tapi lampu mah kaluhur bae. Hebat ya. Halus ya, jangan ngobor kodok mah ya. Jadi saya Bu ceramahnya beda sama kiai ya Bu ya, karena saya bukan kiai, saya cuman ustadz di para pencari Tuhan. Teteh masih ingat yang para pencari Tuhan, sinetron yang nemenin Teteh sahur, yang namanya para pencari Tuhan, yang saya jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut sama istrinya, itu aku. Anggus nyohor ya telas ya bohong ya. Jadi tengleng kia. Masih ingat kan para pencari Tuhan Teteh yang jadi Ustadz takut sama istrinya? Ya itu aku. Dalam cerita sinetron saya takut. Atau asli nama sarua sama mamang. Jadi kudu takut suami mah. Sebab suami yang takut sama istri, yang siap salah dan selalu mengalah, maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Sebab yang namanya suami benar tetap salah, salah juga tetap nerima baik. Suami diimah baik, apa kata pamajikan? Diimah baik. Begitu pergi aja lalempangan baik. Kumaha tuh aing salah baik. Sehebat apapun suami tetap harus ada begonya di depan istri. Iya teh. Dan secara jujur Bapak, istri nggak butuh kita. Saya boleh tanya, biarin suami nggak ganteng nggak masalah, asal banyak selesai. Buat apa suami ganteng tapi nggak punya? Selesai. Artinya suami nggak penting-penting banget. Oh, saya tanya lagi, suami pergi kerja 2-3 hari nggak masalah dong, asal sebelum kerja ninggalin. Ngapain dia di rumah tapi nggak pernah ngasih? Eta. Maaf Bapak, maaf Kiai, maaf punten ya, maaf punten. Ini mah fakta, nggak pakai latihan ini mah. Nyata iya mah, kompak jasa. Bener. Saya tanya lagi Teteh, nggak apa-apa Teteh ke pasar nggak bawa suami, nggak masalah, asal bawa. Buat apa ke pasar bawa-bawa suami tapi nggak bawa? Artinya suami nggak penting, yang lebih penting mah terang-terangan itu mah. Iya Teteh. Makanya saya kalau ceramah saya bilang jangan pikirin suami capek. Buat apa suami dipikirin, apalagi dicemburuin. Udah miskin, nggak punya duit, nggak ganteng, Teteh cemburuan, rugi. Perempuan mana yang mau sama suami Teteh? Ya miskin hidung. Atau istri mah kudu konaah, nggak apa-apa punya suami hidung nggak masalah, asal punya. Buat apa putih doang tapi lembek? Siapa bilang wanita nggak suka dengan kekerasan? Salah. Banyak wanita lapor polisi karena perlakuan kekerasan. Kunaon waktu kelembekan nggak lapor? Pan hese ngeras kenana meureun.
Nyerinya teh nyeri bibir ge nyeri ngeras kenana ripuh atuh. Jadi suami saya ajarin teteh, kata kiai, Allahumma rzuqnal qanaah, ya Allah karuniakan kepada kami sifat qanaah, terima apa adanya. Biarin suami enggak ganteng enggak masalah, dan kudu dimaklum masih muda, pandangan hidup dipandang-pandang, suami itu hidup. Kalau sudah mulai rada tua harus punya pegangan hidup, dipandang gak hidup dipegang-pegang hidup dong. Nanti ada ending terakhir, dipandang tidak hidup, dipegang tidak hidup, wajar karena udah tua, berarti sisa hidup. Atau nerima bae nggak sisa mah. Lato-lato ge alus nama bunyina lato-lato, keur ngorakene tok tak tek tok tak tek tok. Geus umur 60 mah lato-lato moal aya suaraan. Paling ke kanan doang keprek. Keprek we geus nempel dina kulitnya. Lato-lato kolot. Suaraan ngan ngondoy doang riweuh. Pak Camat punten ieu ngahibur ya malain ceramah. Maaf Pak Lurah, maaf. Karena saya kalau ceramah nggak ada ilmunya. Mohon maaf, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukan nggak bisa, emang belum apal aing. Disikat-sikat baik. Karena saya kalau ceramah babnya bab hahaha. Ilmu saya ilmu hahaha. Saya ceramahnya ngajak hahaha. Yang dengerin juga harus hahaha. Nanti pulang ke rumah menang ilmu enggak hahaha. Pusing amat hirup. Hidup simpel, lapar makan, ngantuk. Kenapa? Gara-gara urusan nggak bisa makan dan nggak enak tidur, jadi bego kita. Iya teh. Jadi nyari happy, nyari seneng. Saya kalau ceramah tuh nggak mau bikin orang sedih, bikinnya orang seneng. Karena hidup jangan terlalu serius. Ngaji depan kiai 3 jam nggak bergerak. Umur geus 60, kolesterol naik, miring lempangna orang ting. Karena terlalu serius. Duduk dekat Pak Camat lama. Sopan teh nya. Geus kolot teh nyeri cangkeng kieu. Saya juga ada Pak ceramahnya Pak Camat santai, Pak Lurah santai ya, saya juga ceramahnya santai dong. Hanya saya nggak pikirin ceramah saya bener apa enggak. Maaf Pak Camat, yang penting happy. Yang kedua, duit yang udah masuk di saya teu bisa dicokot deh. Atau duit-duit aing pan. Nyari senang itu nggak gampang. Zaman sekarang orang sangat sensitif, Ibu. Coba buka YouTube, hampir setiap hari ada persoalan pelecehan. Makanya maaf anak-anak muda, jangan sembarangan sekarang. Kasus pelecehan aja nyolek apa namanya? Nyolek pantat orang di toel doang gitu tah. Tahu hukumanna tahunan eta. Bener. Wih, pokoknya masalah dah. Komo lagi narkoba. Wah, ampun dah. Sedatar-datar baik, ngaji baik, sugan baik, engke jadi kori. Unggal poe latihan. Latihan dia. Pasti tetangga ngomong, sia kondangan. Perang saing 3 poe ngaji uaan baik. Atuh keur latihan. Makanya kalau ngaji pakai Quran, jangan pakai HP. Ini orang sekarang hebat ngaji bukan baca Quran. Kata guru saya bisa jadi haram kita kalau baca Quran pakai HP. Karena di dalam HP isinya naon eta. Tapi kalau di dalam Al-Quran isinya murni ayat suci enggak ada lain lah ya masuhu ilal mutahharun, bebersih heula sebelum nyekelan Al-Qur'an. Itu Quran. Ada nggak orang mau buka HP ngalah wudu? Bisa jadi haramnya. Kenapa kata guru saya? Karena di dalam HP isinya naon bae aya. Stiker monyet talanjang ge aya. BF Jepang ge aya. Atau wik-wik ge aya. Bener. Kabeh maksiatna ge aya nu bener ge aya. Tapi baca Quran harusnya buka Al-Qur'an. Adabnya sebelum baca Quran ngalawudu heula. Cium Al-Quran sebelum baca Quran. Setelah baca Al-Quran dicium lagi.
Itu adabnya baca Al-Qur'an. Coba kalau teteh suaminya baca Quran pakai HP, teteh lihat dari jauh. Sebelum baca cium HP. Selesai baca cium HP. Kata teteh, wow, suami aku ada main sama Ucok. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Karena pernah ada kejadian di tempat saya, Kori baca Quran pakai HP. Lagi ya lobet. Tapi kalau baca Quran ada lobetnya enggak? Enggak ada. Berarti bagusnya baca Quran pakai Al-Qur'an. Murni di dalam Al-Quran isinya ayat suci nanti akan jadi kesaksian kita bahwa di alam kubur kita bakal ditanya, wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Al-Quran gak tanggung-tanggung bakal memberikan syafaat buat para pembacanya. Buat adik-adikku, daripada nongkrong main game, nggak bakal kita jadi orang hebat main game, karena yang pinter jarinya doang, bukan otaknya. Enggak poek baik. Bahkan secara jujur, bagus mana kita mendidik anak daripada orang tua kita dengan kita, daripada kita mendidik anak-anak kita. Masih lebih bagus orang-orang tua kita. Secara jujur, kita jadi orang karena doanya orang-orang tua kita. Bisa jadi bukan doa kita. Doa kita banyakkan salahnya, banyakkan tidak khusyuknya. Bisa jadi kita hebat jadi orang terpandang sekalipun hari ini karena doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jadi jangan jauh-jauh dari orang tua kita. Rumah tangga, bisnis, usaha, urusan dunia adanya di orang tua kita. Ikhlasnya orang-orang tua kita pasti mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Saudaraku, saya masih pengen lama. Ibu masih kuat nggak, Mak? Mak masih kuat nggak? Belum ngantuk, Mak? Belum? Nggak sampai jam 12 belum ngantuk? Wow, apakah emak dulu security? Jangan-jangan karya security pabrik emak. Gagah tengok. Belum ngantuk nih. Yang resep begadang kan security, Mak. Ya. Dah, saya pengen jajal dulu nih di Kampung Polo, ngajinya pinter mana emak sama bapak. Ya, ibu ahli surga. Ibu ahli surga. Ibu ahli surga semua. Saya pengen buktiin ngaji mana, bener nggak? Bapak kata kiai nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya kurang setuju. Perempuan yang bagaimana dong yang ada di neraka? Yang ngaji enggak dong. Ini ibu-ibu saya, teteh saya rajin ngajinya, harian, mingguan, bulanan, arisan. Makanya wajar seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak ngajinya sebulan baju kokonya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang, merah, biru, kuning, ungu, pink. Karena nggak ada kiai yang ngaji nawarin seragam. Beda sama ibu-ibu, baru duduk mama udah yang ini 300, yang ini 400. Senin sage kabeh. Rabu berem kabeh. Tuh emak hebatnya, makanya ngajinya pinter-pinter. Bapak diam dulu, yang merasa laki-laki diam dulu. Saya pengen ibu-ibu. Ibu-ibu ikutin saya. Kita ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kompak, cakep, ngikutinnya enak. Ibu diam, sekarang bapak. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafizatur rafi'ah. Ayo Pak. Iza kamana bae sia iza. Eueuhan geuning. Makanya saya kalau ceramah lebih senang menghadap ke ibu-ibu karena setrumnya kencang. Kalau menghadap ke bapak-bapak, tereh lobet aing. Cepat ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah. Mantap. Coba bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bahasa kolot teh gitu, ai mak kudu di alam bae. Itu intinya mah. Jadi saya bukan meremehkan bapak-bapak. Kalau ibu mah ahli surga jelas. Ai bapak mah teu jelas.
Sebab surga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga. Telapak kaki bapak hararideng romehen. kata aki-aki di tukang, anjing. Jadi hebat ibu hebat, masya Allah, ibu ajib luar biasa, mulia seorang ibu, nggak nanggung. Saking mulianya emak ngeden, dokter nungguin, bidan nungguin, ya bu suami nungguin, emak lagi ngeden mau ngejuru. Hebat nggak itu? Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Ayo. Saya belum pernah ngeliat ada suaminya lagi ngeden di kamar mandi, istrinya di depan. Hayu papa, waduh karak get lu potong ya, hayu. Tapi emak ngeden diusap-usap, bukaan 1, bukaan 2, nepi ka beak dibuka-buka kabeh. Tertawa itu ayolah daripada cemberut mendingan tertawa. Capek ngurusin suami, ngurusin rumah tangga, capek ibu. Bener? Suami nggak usah dipikirin, udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, ya emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga begitu, ya emang dapetnya juga. Waktu pacaran begitu, udah rumah tangga masih, ya emang jodohnya Allah kasih juga, nggak usah dipikirin lagi, terima aja emang dapetnya. Mau gimana lagi, emang sudah selesai. Akri ceramahnya begitu, ibu juga. Berarti kan kita sama-sama, ya udah mendingan begitu. Sekarang sensitif banget ibu, kalau kita ngomong salah tuh ada kamera, besok dipiralin, udah saya nggak diundang lagi. Ya kan rugi pamajikan aing meureun. Sebab istri saya nggak pernah nungguin saya di rumah, yang ditungguin istri saya kalau saya pulang. Atuh sama kamu. Artinya kenapa ibu ketawa? Ibu sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuman 2 teteh, 1 gering, 2 banyak utang. Nah sakit juga. Makanya ketawa terus teteh biar sehat. Hidup tuh jangan terlalu kalem gitu. Di rumah cemberut, depan tetangga cemberut, sampai datang ke maulid cemberut, pulang lewat kuburan masih cemberut. Itu kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Ayo kita bahagia. Bahagia itu nggak mahal teteh, nggak mahal teteh. Bukan berarti bahagia itu harus di mobil Alphard dan pakai pangkat, kemudian juga neng-teng duit, wah sampai bertumpuk-tumpuk. Enggak. Saya lihat kemarin nenek-nenek naik odong-odong. Bahagia bener teteh naik odong-odong, rombongan ngaji. Itu tangannya keluar sambil hai. Padahal odong-odong. Orang naik Alphard nggak sebahagia itu. Benar. Mak kita bahagianya ringan, bapak nggak perlu kasih miliaran, nggak usah. Bingung nanti megang duit miliaran. Gugup mak, iya mak. Yang penting sehari 10 juta cukup teteh. Makanya kenapa istri punya utang? Bukan salah istri teteh. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Iya dong. Maaf nih saya ulangi. Teteh tuh nggak salah, emak nggak salah. Kenapa emak punya utang? Karena bapak ngasih duitnya. Bener pak, maaf saya tanya nih terang-terangan. Ibu kira-kira pagi dikasih duit 10 juta, sarapan pagi enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Tegas bener. Termasuk ibu tidur malam masih miring aja. Udah diusap-usap teteh masih miring aja sama salakinya. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Berarti sehari 30 cukup teteh.
cukup buat teteh, bengek buat bapak. Teteh belum pernah ngelihat teteh suami teteh coba bangun malam lihat tidur suaranya. Hi ho, hi ho, hi ho. Itu bukan suara biola, itu suara bengek. Emang resiko Pak, kita jadi laki-laki begitu. Di rumah dimarahin orang tua, sekolah dimarahin guru, kerja dimarahin bos. Bener. Sampai mati dimarahin malaikat. Makanya bahagia teteh. Bahagia. Goyang. Orang Islam boleh goyang? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Goyang deh. Boleh, boleh. Mana goyangan yang ngajak ibadah? Ada tuh. Illallah la ha illallah. Boleh nggak itu? Goyang nggak? Makanya goyangin kepalanya, itu cara orang-orang tua dulu supaya negeri ini aman, nggak ada gempa, nggak ada banjir, karena yang goyang kepalanya. Illallah la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa sekarang banyak gempa, banyak banjir? Karena yang goyang bukan kepalanya, kebanyakan ini. Tembak-tembak, dur. Naon udah tembak aing. Tembak-tembak, dur. Waktu ku kecil punya kecil, emang pada kecil. Mana goyang yang ngajak ibadah? Tah cara kiai urang, tah aki urang, tah ngedoain anak. Makanya orang tua 2 bisa ngurusin anak 10, tapi anak 10 belum tentu bisa ngurusin orang tua. Bahkan sekarang banyak kejadian sepeninggal orang tua, orang lain kayak saudara, saudara malah kayak orang lain. Susah sama akur gara-gara tanah 100 meter eta. Adek ngelihat kakaknya buang muka, ngelihat kakaknya buang muka. Kasihan adeknya, asal dia buang mukanya hidungnya copot, dipulungan. Ulah tuh, udah sok buang muka. Menboga hiji pan dipecenan bah. Ini yang enak nih, yang jamaah rahmat ini yang begini teteh. Boleh kita goyang, boleh. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ada nyanyian yang ada teteh. Dulu bila Israel datang, jasa terbujur, seluruh akan sekujur badan kan tuh kayak gitu suara di surga tuh. Makanya ibu-ibu mah udah asik aja. Itu nyanyian sebetulnya serem teteh. Bila Israel, itu Israel udah datang dia masih nyanyi aja. Akhirnya nggak mati-mati dia. Maaf Bapak, survei membuktikan di rumah tangga rata-rata yang meninggal dunia itu lebih dulu Bapak. Karena terlalu kaku hidupnya. Ketawa aja juga dipirit. Beda kalau ibu-ibu kan sabodo amat mod. Ada bom kayak tetep baik. Itu emak, kalau bapak mah dicicil. Gitu kayak nggak menghargai gitu. Ini resikonya ngundang ustadznya nggak jelas ibu. Babnya bab hahaha karena ilmunya ilmu hayu urang bebarengan. Kelah. Dunia lahun wala ibun, dunia itu senda gurau. Dunia itu main-main, jangan terlalu serius, capek. Nenek saya yang jemput tuh. Pesawat nenek saya yang jemput. Oke, jam 12 balik mak. Sok nyusulan baik mak ya. Kapal minta duit. Orang susah dibegoin Belanda. Terus ibu terus. Nggak apa-apa. Masih ada kori-kori ya bu. Ini yang berkah nanti ngajinya sama kori bu. Ada kori, ada Syekh Rajib, ada guru akhina, Salman. Kori-korinya itu baru ngaji. Kalau sama saya ini ngajak ngaji, biar jelas. Kalau kiai ngajar ngaji, kalau saya ngajak ngaji, ya. Jadi saya ngajak bebas saja. Bener ibu?
hidup itu harus bergerak, jangan banyak di. Orang yang tidak mau bergerak berarti bergerak. Jangan terlalu kaku. Kenapa suami istri di rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Berapa banyak bu, maaf buka YouTube sampai ada istri itunya dipotong, punya suaminya dipotong di YouTube, demi Allah nggak ngarang ini mah. Iya tuh mungkin dianggap sosis meren. Atah bagaimana kau mau asak meren gitu merennya. Aing mah. Makanya kita punya istri rajin ngaji aja masih galak sama suami, apalagi istri kita pak nggak ngaji. Itu sampai maaf teteh, bahkan maaf ada suami mutilasi. Serem dah pokoknya kalau buka YouTube, serem dah. Ini nggak bakal terjadi di sini, nggak bakal terjadi. Ini orang-orang solehah semua ini. Makanya mesti ngaji ibu. Saya juga udah jarang syuting. Sekarang bukannya apa-apa. Biasanya saya syuting sama Parto sama Eko ya bu ya. Sekarang saya udah ceramah aja. Bukan berarti saya udah alim. Kenapa saya ceramah? Karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Mau kemana deh atuh orangnya? Man kolot ngajarin kia. Ibu saya bukan artis, bukan selebriti, enggak. Emak saya sama nih sama teteh begini, kayak emak saya juga begini, kayak emak juga. Cuman untungnya emak saya itu dulu di pengajian ketua tim buntel. Jadi nggak boleh ngelihat makanan besisah. Jangan anak aing gitu. Makanya saya akhirnya jadi penceramah itu karena keseringan makan berkat. Saya hafal Yasin bukan ngapalin Yasin, bisa mimpin tahlil bukan ngapalin, karena sering sama bapak diajak tahlil. Asal ada yang meninggal kata emak, no ada yang mati lagi no. Ikut bapak tahlil. Kenapa sih mak? Emak nggak masak. Itu makanya asal ada tahlil ada yang meninggal tuh emak resep tatahayan mati lagi. Akhirnya saya belajar ngikutin bapak. Kata emak kalau tahlilan duduk deket kiai, jangan duduk di belakang, deketan kiai. Kenapa mak? Lebah dinya makanan banyak. Jangan di pinggir. Kumaha cara nyokot makanan mak? Udah jangan langsung pengajian belum mulai jangan ngambil. Nanti kalau kiai udah merem lagi zikir illallah la ilaha illallah la ilaha pan perem tanya. Nah itu jeruk di piring 5 tinggal 2 eta harusna. Geser bela launan tah. Bahkan mencuri yang bagus itu curilah punya kiai. Parcel kiai di paling baik. Sebab yang namanya kiai nggak bakal marah, ikhlas kiai mah. Kalau kiai kehilangan parcel marah berarti belum kiai. Yang saya tahu gitu, sendalnya hilang aja ikhlas, abah mah ikhlas. Berkat abah leungit lain milik abah tama. Mangga mangga. Nggak marah kiai mah. Cuman begitu kita makan berkatnya pagi, malam kiai ngadoa, itu yang mencret nggak berhenti tuh. Ayo baik kirain angin, horeng keluar pek. Makbul doa kiai mah. Ya bu, maaf bapak saya kalau ngaji mah ceramah jadi menghadap ke sini terus bapak. Nggak menghadap ke sini bapak, maaf ya pak ya. Karena kamu nggak begitu jelas sih. Ya maaf nggak capek gitu kalau depan ibu-ibu tuh nggak capek. Ini capek nih pak, saya tahu cara capeknya. Gampang, sedikit aja. Allahumma sholli. Selesai istirahat kita. Wasalim. Tuh, tinggal gini doang. Muhammadi. Jadi hemat, enggak capek-capek banget. Tuh gitu doang. Wa husnul hawa. Terus kan bisa istirahat namanya. Wa nafasim biya.
Beda kalau sama ibu itu bahagia rasanya. Masya Allah, mudah-mudahan ibu kita, ibunya ibu kita, nenek kita, neneknya nenek kita min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita anak cucunya kebagian daripada pahala orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Nggak bakal kita bisa jadi orang kalau nggak ada ikhlas dan ridhonya dari orang-orang tua kita. Itu enaknya emak. Diajak nyanyi juga ngikut, selawatan juga ikut. Maulid ada lagunya. Mari oh mari mari baca sholat. Tuh. Mari oh baca agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin yang membawa amanat untuk para umat. Marilah kawan. Coba bapak nggak bisa begitu, ibu diam. Percaya teh ya, ibu diam. Hayo pak, mari oh mari. Tah, kayak enak gitu ngelihat saya. Padahal ngundangnya kan mahal. Ngelihat saya kayaknya gimana gitu. Mari oh mak, tuh enggak ada. Iya, aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Ya iyalah. Kalau ibu tuh enak. Siapa ingin ke surga, pintu istirahat lagi kita. Ke surga pintu tak mudah hanya carilah pintu surga dengan amal. Ini ahli surga nih enak. Bapak mah aduh aing mah sok teh yakin teh di pengajian nggak ada lagunya, langsung baik kiai geus datang masih ngebledug baik. Kalau ibu tuh husu gitu tuh ceria, ini loh ahli surga nih, amin. Enak bahagia gitu. Masya Allah. Kalau bapak diajakin nyanyi nggak jelas, tapi ini di dalam hati pasti ngikut nih. Ini lagu bapak-bapak nih. Janda yang mana? Janda yang mana? Langsung nyaut baik, janda yang putih. Emang kita mesti salah terus pak. Harus bego kita di depan istri. Lawan istri nggak bakal menang kita pak. Nggak bakal. Istri kita itu ternyata Pak Camat ahli sejarah, terkenal wanita ini ahli sejarah. Ribut sama suami 5 tahun yang lalu, diungkit sekarang masih hafal dia. Padahal suami nggak ngomong eta deui kalah sekali terus bae aing. Karena ibu orang hebat. Survei membuktikan, kata kiai ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Raja, presiden, insinyur, profesor, doktor keluarnya dari rahim ibunya. Makanya itu satu teteh, daripada lapor ke Polsek KDRT, lapor ke Polres KDRT, cukup ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau punya suami koret, punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Teteh bilang, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Itu baik. Itu baik teteh. Nanti dipraktekin ya teh ya. Kalau bapak kopi, minta kopi aja, teteh diem aja. Kopi, bagaimana? Hai ngopi, tunduk, ada apa? Jatuh boga kopi, tegoboga gulanya. Aja isian, beri duit, dikuanya aja. Cicing teteh, angkat baik rok. Kembali ke tempat asalmu. Buat apa marah-marah?
capek, ayo kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Nungging pulanglah gitu. Ini untuk meringankan tugas polisi. Jangan apa-apa lapor polisi. Ribut sama istri lapor polisi, ribut sama suami lapor polisi. Emang teteh pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Atuh sarua bae meureun. Kita lapor polisi, polisi lapor ka saha? Bahkan ada seorang kiai datang jamaahnya, kiai minta tolong kiai. Minta naon, minta cai kiai. Kenapa istri saya kabur dari rumah udah 3 hari Pak Kiai? Oh berapa hari? 3 hari. Istri saya udah seminggu ini. Atuh sarua bae. Siapa yang hebat? Dia yang mampu bertahan. Makanya emak kita keluarganya disebut keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, wa iyah, wa ana, wa entih, wa enjuh. Wah loba amat wa-waan kabeh. Sakinah mawaddah warohmah yang kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadikan kalimat itu, kata orang tua, tempat curhatnya kita ke Allah. Makanya lihat nih, mau masak teboga beas, la ilaha illallah. Rek nyeuseut teboga sabun, la ilaha illallah. Diajak kondangan emak teboga duit, la ilaha illallah. Listrik ngejepret baik, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Kemana bapak siapa? Man akhir kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Yuk Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha, yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Masya Allah. Allahu ghaniyun amman siwah. Kata kiai, Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh. Kita juga butuh Allah. Bahkan dari Allah bakal pulang menghadap Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan shalihan. Beramal soleh, berbuat baik. Jadi ibu baik, jadi bapak baik, jadi anak baik. Berarti rumah tangga kita, rumah tangga baik-baik. Berumah tangga baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik, berbangsa baik, bersuku-suku baik, baik. Berarti Indonesia negeri kita, negeri yang dunianya baik, akhiratnya pasti baik. Mana baiknya dunia? RT ngaji baik, lurah ngaji baik, camatnya ngaji, dewannya ngaji, tukang dagangnya ngaji, baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Ini acaranya baik, kumpul orang baik-baik di tempat yang baik. Bukti kita cinta sama Nabi berarti kita pengen baik. Nanti masuk surga bareng syafaatnya Nabi. Nggak mungkin kita masuk surga nyelonong baik. Bener ibu? Dunianya baik, akhiratnya baik. Pasti doanya bareng. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, ini baru maulid sedikit. Ayatnya tadi dibaca Qori. Mana yang baik? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Mahasana. Bapak hasanah berarti anak kita juga harus hasanah. Rumah tangga yang kita bangun adalah rumah tangga yang RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, camatnya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah. Berarti kampung Pulau Taman Sari ini kampung yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun.
Iya kan, iya kan? Ini yang hasanah yang ini. Ibu mau ngaji pasti cakep. Coba kalau malam ini nggak ada pengajian, nggak ada maulid, nggak mungkin secantik ini. Pasti daster robek jadi pakai baik. Bener teteh? Kenapa kita mau ke tempat yang baik? Mesti baik, bajunya baik, celananya baik. Bener teteh? Jangan dipikirin udah urusan rumah berangkat ngaji. Bener teteh? Abang juga begitu, kalau punya punya istri marah-marah mulu, santai. Nggak mungkin kita menang lawan mulut wanita. Ya iyalah, bener. Tuh di tempat saya, maaf Pak Lurah, di tempat saya tuh bapak-bapak, kalau istrinya ngomel-ngomel, dia nggak lawan. Buka baju aja dia, buka celana aja dia, telanjang aja di dalam, goblak gablek, goblak gablek, goblak. Nggak lapor polisi istrinya. Besok begitu lagi, suaminya telanjang aja, buka celana, buka baju, buka sempak, jalan baik, goblak. Ibunya nggak marah, cuma ngomong doang sama anaknya, tutup pintu, tutup pintu. Takutnya bapak keluar telanjang teh. Atau era meureun buka salaki pe. Allahu Robbi, masih banyak acara teteh, puntennya teh, bukannya nggak pengen lama-lama, masih ada kori-kori kita. Ini yang ngaji, saya cuma ngajak ngaji teteh, sebetulnya pengen banget, sedikit barangkali. Lam yahtalim qatun toha mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani. Ini sifat Rasulullah. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah. Ini mulianya Rasulullah. Kalau kita mimpi basah, Bu, benar. Karena mimpi basah kata Kiai min la'bi syaitan, termasuk permainan setan. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Kalau kita nguap nggak? Hamuai. Tidur hamuai, habis makan hamuai, sampai pengajian masih hamuai. Saya yang ceramah, ibu yang, berarti kita masih, Rasulullah nggak pernah hamuai. Min hudawabu falam tahrabu ama waqaat zubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Bu, beda sama kita. Rasulullah saking resepnya, semua makhluk resep sama Rasulullah, tapi laler nggak berani nempel ke Rasulullah. Kalau kita dilalerin nggak, Bu? Kita lagi makan ada laler, sampai kita lagi ngobrol nempel ke bibir laler, wing 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 wing. Laler kotor, berarti kalau kita dilalerin kita masih kotor. Kenapa kita maulid? Dalam rangka bebersih diri. Ya Bu, bi khalfihi lam yanam, bi khalfihi lam yanam, bi khalfihi ka amama rubatun sabatat wala yura aslu baulin minhu fi alani. Dipandang dari belakang seperti di hadapannya, bekas air seninya tidak terlihat mata. Rasulullah kalau kita pandang dari belakang sama seperti kita di depannya. Bekas air seninya nggak ada, Rasulullah langsung diserap sama Bu. Kalau bekas air kita udah 3 kali disiram masih bau nggak, Bu? Iya, Bu. Suami keluar dari kamar mandi, ibu masuk, kira-kira bau nggak? Jengkol kabeh. Ya Bu ya. Tapi bekas air seni Rasulullah nggak ada, langsung diserap sama bumi. Bu, mohon ikhlas ibu. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk bareng-bareng, mudah-mudahan yang pengen punya duit banyak duitnya, yang pengen anaknya mondok jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang pengen suaminya lagi usaha biar lancar usahanya, yang ke laut biar banyak hasilnya. Yuk bareng-bareng ibu. Subhanallah walhamdulillah ha illallah wallahu akbar illa billahil la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tukang ngomong pasti salahnya di omongan, tukang nulis pasti bisa salah di tulisan. Sensitif sekali orang sekarang, salah ngomong berbahaya dan beresiko. Komen aja berbahaya. Makanya ibuku, adekku, temanku, yuk kita titip barang-barang diri kita. Kadang-kadang kalau orang salah kita katain, bisa aja kesalahan orang itu besok jatuh ke kita. Jadi hidup seperti nunggu giliran. Maafin kesalahan saya. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa besar kalau kita istighfar habis-habisan. Liridaillahi ta'ala wa bisyafati rasulillah wa biqabuli doa abina wa ummina wa ustazina. Sebutin orang-orang tua kita khususan, summa ila ruhi ummina abina
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hampura akang, hampura teteh. Mas saya puntennya maafin, Bapak maafin, acara masih banyak. Enggak ada yang nyetop saya. MC cicing bae sia mah. Saya banci cicing bae. Aing baliknya. Maafin ibu, hampura ibu, saudaraku, buat kamu semuanya, tetehku, maku, lope, jangan ada dosa di antara kita. Lope, mudah-mudahan ikhlas mendatangkan ridhonya Allah buat kita, amin. Ikhlasin saudaraku, kalau pembicaraan saya kurang jelas, maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.